Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatiz, para ustazat, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahmah. Ada Bapak Kasno, tadi MC kita Bapak siapa namanya itu? Bapak Eko, beserta segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahmah lainnya yang mohon maaf nggak saya sebutin namanya satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW. Ada Pak RT, RW? Alhamdulillah. Oh, yang bewokan. Gampang nyiriinnya. RT-nya mana? Nono yang bewok. Ada berapa RT di sini Pak biasanya? Ada 3. Yang saya hormati para sesepuh-sesepuh masyarakat, engkong-engkong, nyak-nyak, yang mudah-mudahan masih dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat jasa mereka orang, ini masjid bisa berdiri. Berkat jasa engkong-engkong kita, orang tua kita, ini masjid bisa makmur. Betul-betul. Yang saya hormati, saya muliakan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan sampai hari ini kita masih diberikan senang dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, bicara mengenai puasa, kadang kita nih ngelakuin sesuatu itu kadang mau, kadang kagak, kadang teguh, kadang lemah. Betul-betul. Kalau lempengan bab kita ngelakuin sesuatu yang kita demen, itu biasanya gancang banget kita. Jangankan nggak punya duit, petir geledek nyamber juga tetap kita jalan. Betul-betul. Biasanya bapak-bapak ada nih, kalau hari libur kerja tiap hari Minggu emang hobinya mancing tuh mancing. Biar kata muka udah geseng banget geseng. Dia pantengin be itu joran dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai sore. Betul-betul. Itu yang namanya kita ngelakuin pekerjaan kalau pakai seneng. Kalau pakai hobi. Sama urusannya puasa juga, Pak. Puasa kalau kita ngelakuinnya, kita memandangnya puasa itu hal yang kagak enak, hal yang berat, hal yang menyusahkan, hal yang merepotkan, maka puasa juga bawaannya pengennya batal mulu. Betul-betul. Semangat banget bapak-bapak sahur tiap hari sama bininya di rumah. Habis subuh berangkat ke masjid. Kelar dari masjid, istirahat dulu bahan, habis itu mandi, berangkat kerja. Berangkat kerja, jam istirahat, udah matahari bentar banget lagi panasnya. Beralasan mau berangkat ke masjid, pas berangkat ke masjid, samping lihat warteg. Warteg ditutup pakai tirai, bawahnya sendal semua. Akhirnya emang karena imannya kagak kuat, dia ngerasa puasa ngerepotin, dia ngerasa puasa bikin berat. Betul-betul. Kegoda ada cuman gara-gara teh manis sama nasi secumpluk. Begitu pulang kan dia emang tadi niatnya puasa depan anak sama bininya ya.
Begitu pulang kerja dilemes-lemes enggak? Muka dipucet-pucetin, bibir dikering-keringin. Ya Pak? Sampai ke rumah masuk angin. Gara-gara tadi makan minum es kebanyakan. Minta kerokin sama bini, dikerokin, kerok, muntah. Begitu muntah keluar toge. Bininya nanya lah, Pak, ya perasaan tadi sahur mama nggak masak toge. Pak, nih, kita akan mudah melakukan sesuatu kalau kita punya pandangan positif terhadap sesuatu itu. Puasa, ini ada 3 hal yang dahsyat dari puasa. Yang pertama, orang yang puasa, dia punya ikatan spiritual ke Allah yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Karena kata Rasulullah SAW dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayyiku majariyahu bilju. Sesungguhnya setan itu ngalir di dalam darah, peredaran darah manusia, Pak. Jadi setan itu dekatnya sama kita, masuk menggoda kita itu lewat peredaran darah kita. Coba bayangin, dekat nggak setan sama kita? Maka kata Rasulullah, persempitlah lajunya setan buat ngegoda kita dengan cara berpuasa, dengan cara kita menahan lapar. Maka orang-orang yang biasanya rajin puasa, ini kelar Ramadan dia ngerjain puasa sunnah, coba dah. Biasanya dia punya hati bisa lebih khusyuk dibandingkan dengan yang lain. Biasanya kalau dia ngerjain sholat kerasa lebih nikmat dibandingkan dengan orang yang kagak ngerjain puasa. Ya Bapak ngerasain kan nih, ini bulan Ramadan kan, lagi puasa kan, sholat enak apa kagak Pak? Enak apa kagak? Enak. Coba kalau di luar bulan Ramadan, bawaannya berat aja Pak, bawaannya males aja ya Pak. Ajan udah berkumandang, mendingan kita nyeduh kopi lagi ya Pak. Nyeduh kopi lagi, bakar rokok lagi sebatang, itu nggak kelar-kelar itu. Ujung-ujungnya jadi nggak sholat. Itu gairah spiritual yang dibuat oleh puasa ke kita. Maka jangan salah, makanya puasa itu dalam hadis yang lain Rasulullah bilang, dawimu qur'aba bil jannah. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul nih, sering-sering ngetok pintunya sorga. Para sahabat nanya, kaifa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bil ju'i, cara kamu sering-sering ngetok pintunya sorga itu dengan cara kamu nahan lapar. Itu dengan cara kamu berpuasa. Makin sering kita puasa, di bulan Ramadan kita puasa, di luar Ramadan kita ngerjain puasa sunnah Pak, itu makin sering kita ngetok pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, puasa itu Pak, sumu tasihu, kata Rasul. Siapa orang yang ngerjain puasa, dia bakalan dikasih sehat sama Allah. Pak, kan kita kalau makan, ada organ tubuh kita yang selalu bergerak Pak. Pertama mulut, kedua nanti masuk ke kerongkongan, betul ya? Kemudian nanti turun lagi ke lambung, nanti turun lagi ke pankreas, nanti turun lagi ke usus. Ini ada banyak banget Pak anggota tubuh di dalam badan kita yang bekerja setiap hari karena kita makan. Kita makan paling lama berapa menit Pak? Taruhlah kita makan paling lama 10 menit ya. Makan paling lama kita selesai 10 menit. Cuman badan kita nggak berhenti-berhenti bekerja tuh Pak. Berjam-jam setelah kita selesai makan. Coba kita pikir. Kita punya motor nih di depan. Di rumah kita punya motor. Itu motor kita nyalain aja Pak. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Sebulan Pak. Rusak apa kagak? Rusak. Sama badan kita juga nih. Tiap hari kita pakai. Makan udah berhenti ngopi. Mau ngopi nggak selesai-selesai. Udah ngopi selesai. Makan kue. Ngemil aja kerjaannya. Akhirnya tuh badan mulutnya berhenti. Cuma jeda 5-10 menit. Badannya nggak berhenti-berhenti buat mereproduksi makanan yang ada di dalam tubuh. Kira-kira kalau begitu terus jebol apa agak badan? Makanya umat Islam punya obat yang paling hebat Pak. Jadi kalau kita sakit nih Pak, nih kalau kita sakit nih, orang-orang yang ngerti paham agama biasanya kalau dia sakit, satu, dia ngobatin dirinya pakai madu.
Dia seringin minum madu tuh. Kalau badannya udah mulai remes, greges, meriang, itu dia ngobatin dirinya pakai madu. Kalau pakai madu kagak bisa, biasanya dia obatin lagi, dia tambahin lagi, itu pakai wiridan, pakai jikiran. Dia ditambahin lagi pakai doa. Madu sama doa nggak kelar juga, dia tambahin pakai puasa. Makanya orang-orang yang kenal dengan sunnah Rasulullah itu biasanya jarang sakit sampai dirawat ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ini kalau semuanya dipakai begini nih, yang rumah sakit besok sepi nih. Dokter gedek ntar sama saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, ternyata ini bulan Ramadan emang juga punya dampak, Pak. Dampak ekonomi, Pak. Dalam sebuah hadis dari Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal id annal basa ajyada manajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita, merentahin kita, itu kalau di hari Idul Fitri itu suruh memakai pakaian terbaik yang kita punya. Makanya biasanya bulan Ramadan mah, Pak, ya, Pak, yang biasanya kita ngeluarin mama belanja cuman sehari gocap, paling banyaknya cepek. Pokoknya kalau bulan Ramadan berubah aja nominalnya. Ya, Bu. Kalau Ramadan pokoknya nominal bertambah aja ya, Bu. Paling bapak-bapak yang kepala puyeng. Tapi yang herannya, Pak, dampak Ramadan ini membuat juga, entah dari mana caranya, Allah Subhanahu wa taala itu membuat lajur perekonomian orang nggak terasa tuh, Pak. Nambah, tapi ada aja duitnya. Betul ya, Pak? Apalagi ntar biasanya udah mau dekat-dekat lebaran. Mama kalau ditanya sama lakinya, dia bukan jawab, biasanya nyanyi mulu. Mah, ini masak apa? Dia nyanyi dah. Wah, dana lebaran. Biasanya dampak positif daripada puasa itu, Pak, ada beberapa pedagang. Ya dulu kalau dulu Tanah Abang rame. Itu cuman dagang 1 bulan di bulan Ramadan itu bisa buat makan 1 tahun. Hebat nggak, Pak? Gara-gara Ramadan. Orang yang tadinya susah, rada-rada susah ketemu makan di bulan Ramadan, mah makan mulu tiap hari. Betul ya? Itu kehebatan bulan suci Ramadan. Maka kalau kita mau seneng dengan Ramadan, kita pandang puasa satu sebagai alat biar badan kita sehat. Mama kan biasanya pada pengen diet tuh, mama ya, Bu. Biasanya mama pada pengen diet, cita-citanya diet, tapi kerjaannya makan, nyemil, ngebadok. Cara paling gampang mama biar supaya bisa diet, ngurusin badannya dengan cara puasa. Cuman kayaknya kalau orang kita mau puasa tetap baik kayaknya, Pak, ya. Orang kita puasa, Bang, saya belum makan ini. Belum makan sama sekali, belum. Tadi cuma makan lontong doang 5 sama gorengan 3. Lontong 5 sama gorengan 3 katanya belum makan. Itu ngemil doang. Orang kita kan gitu ya, Pak. Kalau belum ketemu nasi katanya belum afdol. Kalau cara puasanya begitu mah, Pak, sehatnya juga kagak dapat kita. Akhirnya terawih juga males, betul ya? Kalau kita mau cakep badan kita habis buka puasa, makanya banyak-banyak biar semangat. Habis itu ngerjain terawih. Terawih kan badan kita bergerak semua, Pak. Olahraga lagi, Kak. Betul. Cuman kalau di sini kan emang enaknya terawih cuma 11, enggak tapi capek-capek banget ya, Pak. Kalau saya kampungan saya terawih 20, Pak. Jadi kalau makan kebanyakan dikit rada ngantuk. Kalau di sini kan ngimamin juga semua santai-santai ya, Pak. Enggak cepet-cepet banget ya, Pak. Kalau di sono mah, Pak, ngimam kelamaan dikit ditinggal jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini aja ya, kita lihat, kita pandang hal-hal positif dari puasa. Tanamin di dalam dada, nggak bakalan jebol kita ngerjain puasa sampai ketemu lebaran. Ya Allah, kuatin saya, berikan kemampuan kepada saya biar saya mampu ngerjain ibadah puasa di bulan Ramadan ini, karena belum tentu tahun besok saya bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa-dosa kita semua. Allah berikan rahmat kepada kita, Allah mudahin urusan kita.
Mungkin ini aja, terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.